Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan masih izinkan boleh kita nikmati. Kita bersyukur buat setiap hari-hari kita boleh melalui karena anugerah daripada Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita bersatu teduh sejenak, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, kami anak-anak datang menyembah Engkau. Begapun dengan keberadaan kami di rumah kami masing-masing, Engkau tetap hadir di sana. Biarlah setiap hati kami penuh dengan penyembahan pujian kepada Engkau-lah yang layak terima hormat kami, pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau Allah yang ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Biarlah setiap pujian dan hormat kami Engkau layak menerimanya. Amin. Kita memuji Tuhan dan nyanyian rohani Mitulis nomor 7 ayat 1 sampai 3. Bimbing kami Yesus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dan nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 sampai 2.
saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan ini, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tahu dan melihat segala pergumulan kita, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Dia merindukan kita sebagai anak-Nya datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak yang terlalu besar atau terlalu sulit untuk Tuhan ampuni, jikalau kita mau datang menentangkan hati di hadapan Tuhan. Janji Tuhan ketika kita datang memohon ampun di hadapan-Nya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 149 ayat 1 sampai 2. Kami
diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya mulai dari ayat ke-8 dan pada ayat 20 nanti kita bersama-sama membacakannya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Kita bersama-sama. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Kita lanjutkan Gloria Patri. Bersama-sama dengan saudara kita seiman di muka bumi ini, marilah kita mengaku iman percaya kita iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini sebagai pendahulu khotbah kita, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Saya akan membacakannya di dalam nama Yesus Kristus. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalian kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kamu akan berbahagia
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita menyaksikan waktu Jumat dalam slide kita. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami ada karena Tuhan baik kepada kami, yang senantiasa menyertai dan membimbing kami Bapa. Kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, Tuhan tetap menyertai kami. Bapa yang baik, sebelum kami menyampaikan permohonan doa kami, terlebih dahulu Bapa, sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat
gereja kami Metodis, kami serahkan Bapak seluruh hamba-hamba Tuhan, mulai dari Bishop, DS, para pendeta, guru Injil. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing mereka. Apapun keadaan mereka saat ini Bapak, apapun yang mereka lakukan Bapak, semuanya Bapak kiranya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapak buat pimpinan jemaat kami di tempat ini. Kami serahkan Bapak pimpinan jemaat kami, Ibu Pendeta BL Sepayung. Kami serahkan Bapak seluruh pelayanannya di gereja-Mu ini Bapak. Berkati keluarganya, berkati juga anaknya, berkati seluruh keluarganya dimanapun mereka berada Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan Bapak pimpinan jemaat kami di tempat ini Bapak. Kiranya pimpinan jemaat kami di tempat ini semakin Tuhan urapi Bapak, agar pimpinan jemaat kami Bapak ke depan semakin lebih baik Tuhan. Berkati Bapak segala pelayanannya Bapak dimanapun mereka, pelayanan ibu kami, pendeta kami ini Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa Bapak buat negara kami, negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu, beserta jajarannya sampai ke pimpinan terendah. Kiranya Bapak mereka melayani dengan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa buat Presiden kami. Kau semakin memberi yang terbaik Bapak buat Presiden kami Bapak, agar dia tetap dapat melayani para warga negara kami Bapak. Begitu juga kami berdoa buat para aparat kami, begitu juga para dokter, para perawat medis yang merawat di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini Bapak, di mana virus yang sedang melanda dunia ini Bapak, khususnya di Indonesia pada saat ini. Kau jauhkan Bapak virus yang sedang melanda Indonesia ini Bapak, khususnya di kota kami Sumatera Utara, khususnya Medan. Bapak yang baik, kami serahkan Bapak kota kami Medan ini Bapak ke dalam tangan-Mu. Kau jauhkan Bapak virus apapun yang sedang melanda di kota kami ini. Begitu juga berkati warga kami, warga Medan, agar senantiasa Bapak mengikuti segala peraturan pemerintah, yaitu tetap stay di rumah. Dan begitu juga apabila mereka keluar dari rumah tetap memakai masker Tuhan. Bapak yang baik, berkati gubernur kami, Gubernur Sumatera Utara, agar memberi yang terbaik buat warga Sumatera Utara. Begitu juga Bapak, kami juga berdoa buat para majelis di tempat ini Bapak. Kiranya pelayanan kami di gereja ini Bapak, kiranya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapak buat seksi-seksi, mulai dari seksi sekolah minggu, seksi P3MI, seksi P2MI, seksi PWMI. Berkati Bapak segala seksi-seksi yang ada di gereja-Mu ini Bapak, agar mereka dapat bekerja, dapat melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah kami Bapak, ibadah seksi-seksi kami. Begitu juga Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapak buat jemaat-jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada, khususnya Bapak yang stay di rumah. Kau berkati mereka, Kau tuntun langkah mereka Bapak, agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap kuat menghadapi kehidupan di masa-masa sekarang ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat Tuhan yang sudah lansia,
Kami berdoa buat mereka, kiranya Engkau memberi yang terbaik buat para lansia kami Bapak, agar mereka senantiasa melakukan pelayanan di usia mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang kurang sehat, yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Kami serahkan Bapak seluruhnya jemaat kami Bapak ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, berkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi mereka. Kiranya ke depan mereka semakin lagi Bapak Tuhan pulihkan, agar mereka juga Bapak menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapak buat anak-anak kami Bapak, anak-anak jemaat Tuhan. Kau berkati Tuhan, mulai dari TK hingga yang di perguruan tinggi. Kami serahkan Bapak seluruhnya anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapak yang baik, kami berkati Bapak, Tuhan berkati Bapak, anak-anak kami yang program dari sekolah mereka belajar online di rumah. Berkati anak-anak kami Bapak, agar anak-anak kami ini juga tetap belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, punya kemauan untuk belajar Tuhan, agar mereka ke depan semakin Tuhan layakkan mereka Bapak, agar mereka semakin pintar Bapak ke depan, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak kebanggaan kami, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persepuluhannya. Kau berkati mereka Bapak, lebih lagi Bapak, agar mereka memberi dengan sukacita. Begitu juga yang belum memberikan persepuluhannya. Tuhan berkati juga mereka Bapak, agar mereka juga punya kerinduan Bapak, memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati mereka Bapak, agar mereka juga memberi yang terbaik buat Tuhan, agar apa yang sudah mereka berikan Bapak dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu Metodis Medan Permai. Bapak yang baik, kami juga sebentar lagi Bapak akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau berkati Bapak hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak segala persiapannya. Dan begitu juga Bapak kami yang mendengarkan firman-Mu Bapak, yang di rumah dan yang dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberi yang terbaik buat kami Bapak, agar kami mendengarkan bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami Bapak juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Begitu juga Bapak buat kami yang melayani pada hari ini. Tuhan, Kau semakin memberkati kami Bapak, agar kami Bapak, pelayanan kami pada hari ini Bapak dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita yakini Tuhan akan pasti menyelesaikan segala pergumulan di dalam hidup kita. Saat kau berindah
karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang boleh menopang kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini juga. Oh Bapa, saat ini kami kembali yaitu mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari ajari anak-anak Tuhan untuk memahami dan mengerti sehingga firman-Mu benar-benar dapat menolong dan menguatkan bahkan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku. Sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, ya sebagaimana tadi pembacaan kita, Yesus menjanjikan yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menolong dan memberkati umatnya. Menolong dan memberkati umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, mungkin kita sudah hampir 1 bulan lebih kita tetap ibadah di rumah. Tapi kami yakin walaupun di rumah tidak mengurangi sedikit makna pun kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana melalui pembacaan firman yang kita renungkan pada saat ini, yaitu mengingatkan Yesus menjanjikan penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, datang dan pergi atau pertemuan atau perpisahan itu juga merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Bahkan ada ungkapan atau saya lagu mengatakan, bukan perpisahan yang kita ngisi, tetapi pertemuan yang disesali. Artinya ya, adanya pertemuan tetapi harus berakhir dengan perpisahan. Mengapa bertemu kalau berpisah? Nah, artinya di dalam pertemuan itu banyak kenangan-kenangan, banyak perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup kita, sehingga ada perpisahan hidup kita. Secara hidup kita mungkin menderita dan sedih. Nah, situasi seperti inilah juga yang dihadapi murid-murid pada saat itu, di mana Yesus mau menyatakan dirinya, Aku akan pergi ke rumah Bapa-Ku di sorga. Lebih dari lebih kurang 3 tahun murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus itu adalah guru mereka, pembimbing mereka. Yesus adalah andalan mereka, tetapi Ia mau mengatakan untuk pergi berpisah secara fisik. Nah, untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu,
pasti murid-muridnya sedih. Ya, pasti murid-muridnya juga merasa kehilangan. Siapa yang menolong kami? Siapa sahabat kami? Siapa yang menuntun kami? Nah, untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, aku akan pergi. Aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Tetapi aku akan mengutus roh penghibur kepadamu. Harus kamu menerimanya. Dan setiap orang harus menerimanya. Sehingga tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan, karena aku akan mengutus itu. Nah, lalu ada yang mau dikatakan Yesus, ternyata yang menerima itu adalah murid-murid, dan menerima itu adalah orang-orang yang percaya, yaitu dengan catatan apabila kamu mengasihi aku dan melakukan perintahku. Itu syarat pertama, mengasihi aku. Ya, dengan mengasihi berarti kita melakukan perintahnya. Itu bukti kasih kita kepada Yesus. Nah, bagaimana mengasihi? Kita harus ingat, ya, firman Tuhan mengatakan mengasihi Yesus itu harus dengan segenap hati, jiwa, bahkan akal budi, bahkan seluruh kekuatan kita. Apa segenap? Berarti menempatkan atau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu kata segenap. Jadi tidak ada yang lain. Tidak pergi pada Allah lain, tapi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya dengan tadi ketaatan. Itu nomor satu. Nomor dua, Yesus katakan, ya, harus menuruti segala perintahnya atau perintahku. Dengan mengasihi berarti kita juga melakukan perintahnya. Ya, itu juga bukti kasih kita. Harus taat dengan perintahnya. Karena pada zaman ini banyak orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku datang ke gereja, aku berdoa, tetapi tidak melakukan perintahnya. Dengan contoh misalnya, jangan bermabuk-mabukan. Dia tidak siap untuk menerima itu. Jangan berpesta pora, jangan berjudi. Dia tidak siap meninggalkan itu. Apakah itu bukti kasih? Apakah itu melakukan perintahnya? Nah, jadi mengasihi dengan melakukan perintahnya. Apabila kamu sudah melakukan kedua hal ini, maka aku akan mengutus roh itu datang kepadamu, kepada murid-murid, kepada orang percaya. Siapa orang percaya? Saya berharap kita semua anak-anak Tuhan, kita jemaat Gembira dan Permai, kita orang percaya. Mari terima, Ia akan mengutus roh itu. Mari kita sambut di dalam kehidupan kita, ya. Karena roh itu diutus menolong kita, pembela kita, mengajari kita, bahkan menyelamatkan kita di dalam, ya, segala situasi atau di dalam segala tantangan yang kita hadapi juga pada saat ini. Setelah kita menerima itu, menyambut itu di dalam kehidupan kita, Yesus juga katakan, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak dibatasi dengan kondisi atau dengan situasi atau dengan umur atau waktu. Selama-lamanya. Setelah kita juga meresponi dan menyambut itu, Tuhan juga mengutus, yaitu roh kebenaran itu, memberi roh kebenaran. Roh kebenaran inilah juga yang boleh membongkar segala kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di dalam Tuhan kita. Dibongkar. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kesombongan di dalamnya. Apabila, ya, hidup seperti itu, ingat tadi, roh itu tidak berkenan tinggal dan hidup di dalam
mengingatkan saya supaya saya meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan bagi Dia. Jangan berkecil hati kita. Roh ya, membongkar ya, isi hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus katakan Roh Kudus diterima orang percaya, yaitu orang yang telah mengasihi, orang yang melakukan perintahnya. Dan Ia tegaskan dunia tidak menerima itu karena dunia tidak mengenal. Kata dunia di sini orang-orang yang tidak percaya. Golongan mana kita sekarang? Apakah dunia yang tidak menerima atau orang percaya? Dunia tidak menerima, tapi kami yakin percaya. Kita orang percaya, bukan dunia. Berarti menerima kebenaran itu di dalam kehidupan kita, ya. Menerima kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Lalu apa janji Yesus kepada orang percaya yang telah menerima itu? Apabila kita atau kamu menerimanya, maka aku tinggal di dalam kamu. Luar biasa. Maka aku tinggal di dalam kamu. Luar biasa. Kalau Yesus tinggal hidup di dalam kehidupan kita, luar biasa. Ada Dia bersama dengan kita. Nah, baru yang kedua juga Yesus katakan Ia memberi jaminan Ia akan hadir terus menerus di dalam kehidupan kita bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang melakukan perintahnya. Kehadirannya tadi adalah melalui Roh yang telah diutus di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, saya tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Coba kita, seperti yatim piatu. Segala sesuatu kita siap menolong kita, membenahi dan membekali kita di dalam hidup kita. Jadi Roh itulah yang menuntun kita, Bapak dan Ibu. Roh itulah pembela kita di dalam kehidupan kita, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, di sepanjang situasi yang kita hadapi pada saat ini. Dia membela kita. Ada pembela. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak yang percaya, yang mengasihi dan melakukan perintah Tuhan, mari kita membuka hati untuk kehadiran Roh di dalam kehidupan kita. Buka hati kita, terima, yaitu dengan ketaatan. Karena ketaatan kita adalah buah daripada kasih, ya. Karena kasih tanpa ketaatan itu adalah juga kehidupannya berpura-pura. Kehidupan yang berpura-pura. Jadi tetap, ya, kita mau menyerahkan kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita dengan kuasa Roh yang telah diutus dalam kehidupan kita. Nah, Yesus juga tetap hadir secara rohani melalui Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita. Ya. Dia pergi kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Roh-Nya diutus kepada kita. Roh-Nya diutus kepada kita. Nah, untuk itu kepada kita, Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, di hari Kamis nanti kita akan kembali, yaitu menyambut atau memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Setelah Dia naik, Ia mengutus Roh-Nya bagi kehidupan kita. Mengutus Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Sudah diutus, tetapi lebih, ya, diutus lagi untuk memberikan, ya, semangat, dorongan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga Bapak gereja kita, Bapak John Wesley, pendiri gereja kita juga mengatakan, menyaksikan, ya, tentang Roh Kudus, bahwa orang yang hidup dan memiliki Roh itu mampu bertahan walaupun jiwanya tergoncang oleh tantangan dan dia musibah atau penderitaan dunia ini, tapi dia mampu karena ada Roh
yang menuntun di dalam kehidupannya. Dia dapat tenang menghadapi, dia dapat dengan menghadapi situasi dan kondisi itu. Yang kedua juga dikatakan orang yang benar, ya, yang hidup di dalam roh harus hidup di dalam roh dan memiliki buah-buah roh. Ada kedamaian, ada sukacita, panjang sabar, lemah lembut, kerendahan hati. Ada beberapa poin itu harus dimiliki orang-orang percaya. Demikian juga orang yang hidup di dalam roh harus siap diperbaharui oleh hidup, ya, diperbaharui hidupnya setiap saat, sebagaimana juga kesaksian Bapak Gereja kita John Wesley. Roh itulah yang memimpin hidupnya kepada jalan kebenaran atau kepastian oleh iman, bukan perbuatan baik, tapi oleh iman. Nah, cuma yang dikasihi oleh Yesus, kami percaya di minggu ini Tuhan terus memberkati kita. Tuhan sudah mengutus rohnya dan kembali mengutus rohnya di dalam kehidupan kita. Rohnya yang menjadi kehidupan kita, sebagaimana firman Tuhan tadi, bahwa Ia menyatakan bahwa Allah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, dan kita juga ada di dalam Bapa, ada di dalam Yesus. Luar biasa. Kita tidak yatim piatu, kita anak yang dikasihi, anak yang luar biasa, maka kita disebut anak-anak Allah, dan kita pewaris kerajaan Allah. Jadi kami yakin tidak lepas juga dari kondisi situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ingat, kita bertahan, kita dimampukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena Rohnya selalu menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menjaga dan memelihara dan menjauhkan itu daripada kehidupan kita di bumi ini, negara kita, bahkan dari kehidupan kita. Jadi ada pemulihan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, yaitu tadi Rohnya diutus di dalam kehidupan kita dengan mari mengasihi Tuhan, melakukan perintah, maka Ia akan mengutus Rohnya di dalam kehidupan kita. Bukan saat ini, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara dan menjaga kita dengan Rohnya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Roh Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, tapi Roh Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, bahkan memberikan semangat pemulihan kepada kami, sehingga kami tidak khawatir, tidak ragu. Ada Roh senantiasa yang menolong, pembela di dalam kehidupan kami untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, dengan situasi kami pada saat ini. Juga kami percaya Roh senantiasa yang menolong kami, terutama bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Jauhkan mereka dari kekhawatiran, biarlah Roh senantiasa yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Mari berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami dimanapun Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sambil membuka persembahan, kita memuji Tuhan
Nyanyian kali nomor 266 ayat 1 sampai 2. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat akan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Mari kita nyanyikan terseluruh pada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Datanglah dan percayalah kepada Tuhan Yesus kita yang telah mengutus Roh-Nya di dalam kehidupan hidup kita. Untuk itu mari sambut dan terima untuk membela dan memelihara dan melindungi kita. Maka terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.